warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah sahabat merasa sendirian? Hidup ini terasa seperti tidak ada yang menemani, tidak ada yang peduli, bahkan tidak ada yang menyayangi diri kita. Ketika di keramaian sekalipun, kita tetap merasa kesepian. Seolah-olah orang lain itu menjauh dari kita. Seolah-olah kita ini tidak ada yang memperdulikan. Tapi apakah benar demikian? Jikalau sahabat pernah berpikir, pernah merasa seperti itu, maka perlu sahabat ketahui, kita ini hidup itu tidak sendiri. Kita selalu ada yang memperhatikan, selalu ada yang peduli dengan kita, selalu ada yang menyayangi kita. Siapakah dia? Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kamu. Ketika kita merasa hidup ini sepi, ketika orang lain menjauhi kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah bahkan seringkali dekat dengan kita. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat tenggorokan kita sendiri. Tapi kenapa Allah itu tidak terlihat oleh mata hati kita? Allah itu tidak terasa oleh kita karena mata hati kita terlalu banyak dipenuhi oleh nafsu terhadap dunia. Kita terlalu mencintai dunia sampai kita lupa kepada Sang Pencipta dari dunia itu sendiri. Kalau nafsu-nafsu itu tidak ada, Allah itu bakal terasa. Allah itu akan terlihat oleh mata hati kita. Allah seringkali memanggil kita, Allah seringkali ingin dekat dengan kita, tapi kitanya yang menjauh dari Allah. Ketika datang subuh, Allah memanggil kita. Ketika kita sedang lelap tertidur, Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku, datanglah kepadaku. Katanya, kamu kesepian, aku ada di sini. Datanglah kepadaku, ceritakan setiap keluh kesahmu, aku akan membantu menyelesaikan setiap masalah-masalahmu. Tapi kita terlalu lelap di dalam tidur. Kita tahu Allah memanggil kita, tapi karena lelapnya kita di dalam tidur, kita pun mengabaikan panggilan Allah ketika subuh itu. Namun, kembali Allah memanggil kita ketika zuhur. Wahai hamba-hambaku, datanglah kepadaku. Katanya kamu pun butuh teman untuk bercerita, butuh tempat untuk bersandar. Kenapa kamu menjauhi aku? Datanglah kepadaku. Sudahilah pekerjaanmu, datanglah sebentar kepadaku, temui aku, ayo bercerita kepadaku. Tapi waktu itu kita terlalu sibuk melakukan urusan-urusan dunia, kita terlalu sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga kita lupa kepada panggilan Allah, kita lupa dan mengabaikan panggilan Allah. Padahal kita bekerja di dunia ini semata-mata untuk mencari ridho, untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita malah menjauh dari Allah karena melakukan pekerjaan dunia. Kembali di waktu asar, Allah kembali memanggil kita. Allah kembali menyerukan kepada kita untuk mendekat kepadanya. Wahai hamba-hambaku, sudahi pekerjaanmu, istirahat sebentar. Jangan bebani tubuhmu dengan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Datanglah kepadaku sebentar saja, ceritakan setiap keluh kesahmu. Katanya kamu butuh ditemani. Aku ada di sini. Ayo datang kepadaku, aku akan menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahanmu. Kenapa kamu menjauh? Datanglah sebentar saja kepadaku, temui aku. Tapi waktu itu, waktu asar, kita kembali mengabaikan panggilan Allah karena kita terlalu mencintai dunia. Katanya kita ini kesepian. Tapi ketika Allah memanggil, Allah mengajak kita, kita tidak mendengarkan panggilan Allah. Kita mengabaikan panggilan Allah. Begitu cintanya kita kepada dunia, sampai kita lupa bahwa Penciptanya selalu memanggil kita. Padahal dunia dan seisinya itu hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah. Tapi kita terlalu mencintai dunia sampai kita melupakan penciptanya sendiri. Kembali ketika maghrib, Allah kembali memanggil hamba-hambanya, memanggil kita.
Wahai hamba-hambaku, datanglah kepadaku. Sudahlah, jangan terlalu mencintai dunia. Sudahlah, sudahi pekerjaan-pekerjaanmu. Sekarang waktunya kamu datang kepadaku. Ayo kemari, ceritakan setiap keluh kesahmu. Aku akan membantumu, aku akan menemanimu. Ketika itu kita sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah. Padahal sejatinya rumah yang abadi, rumah yang sejati hanyalah di akhirat kelak. Tapi kita terlalu nyaman hidup di dunia ini, hidup di rumah yang hanya sementara ini. Jika kita lupa akan rumah yang sejati. Sehingga pada maghrib itu kita pun kembali mengabaikan panggilan Allah. Karena sibuk. Akhirnya ketika Isa, Allah kembali memanggil kita. Dan lagi kita pun tetap mengabaikan panggilan Allah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, datanglah kepadaku. Kapan kamu akan datang kepadaku? Kapan kamu akan menemui aku? Sekarang waktunya. Sudah kan kamu sudah pulang ke rumahmu. Ayo, sebelum itu singgah dulu ke rumahku. Datanglah ke rumahku, temui aku. Aku akan membantumu. Aku akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Dan ketika itu tubuh kita lelah dan kaki kita terasa berat untuk menemui Allah. Ketika Isa datang, kita pun kembali mengabaikan panggilan Allah. Tapi Allah itu tidak pernah lelah. Allah kembali memanggil kita di keesokan harinya. Tapi tetap lagi dan lagi kita sendiri yang mengabaikan panggilan Allah. Jangan salahkan Allah. Ketika kita banyak masalah, kitanya sendiri yang menjauh dari Allah. Allah berulang kali ingin dekat dengan kita, tapi kita yang menjauh dari Allah. Sahabat yang beriman sekalian, sholat itu bukan beban. Sholat itu kewajiban. Sholat itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita di pagi hari bangun tidur, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur untuk bisa masih hidup di dunia ini. Tapi kita kadang lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu. Dan akhirnya Allah pun beri kita peluang. Untuk bersyukur dengan cara apa? Dengan cara menunaikan sholat subuh. Sholat subuh itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau tanpa sholat, kita mau kapan untuk bersyukur kepada Allahnya? Sahabat beriman dimanapun berada, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika ditinggalkan oleh manusia. Tapi kita wajib takut dan kita wajib khawatir ketika kita ditinggalkan oleh Allah. Allah itu maha baik. Kurang baik apa Allah? Ketika kamu datang kepada Allah hanya karena butuhnya saja, ketika kamu datang kepada Allah hanya ketika ada masalah saja, Allah tetap menerima kamu. Allah tidak pernah menolak kamu. Allah tetap membuka lebar-lebar pintu taubat, pintu maaf. Tinggal kamunya saja yang bagaimana mendekati Allah. Jangan jauhi Allah, dekati Allah. Kamu ingin dunia, sementara kamu sendiri tidak mendekati pencipta dari dunia itu. Ayo, mari kita dekati Allah. Mari kita laksanakan sholat. Sekarang juga kita laksanakan sholat yang 5 waktu. Kita tunaikan panggilan Allah. Sudah itu kita kemudian baca firman-firman Allah. Karena di dalam Al-Quran, di dalam firman-firman Allah itu berisi pedoman hidup, berisi tentang solusi atas masalah-masalah kita di dunia. Tinggal bagaimana kemudian kita membaca Al-Quran itu, kita manfaatkan, kita baca itu untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Semoga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semoga kita bisa beristiqomah di jalannya, memenuhi setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
Tuhan kita adalah pencipta kita. Allah selalu membersamai kita. Janganlah kita merasa sendirian. Janganlah kita merasa kesepian. Walaupun dunia menjauhi kita, tapi lebih baik daripada Allah yang menjauhi kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dunia pun akan mendekat kepada kita. Itu saja mungkin, semoga kita bisa beristiqomah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sahabat, dimanapun kalian berada, tujuan saya membuat video ini selain untuk mengedukasi, selain untuk mengingatkan kepada sahabat semua, juga untuk sebagai ajuan, sebagai salah satu pemenuhan saya terhadap tugas ujian tengah semester Matkul Pendidikan Agama Universitas Wanita Internasional. Saya Hamdan Yuwapi dari kelas Administrasi Bisnis 1, izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, karena setiap like yang saudara klik itu sangat berarti bagi saya. Mohon maaf atas apabila banyak kesalahan, karena sejatinya kesalahan itu murni datang dari saya, dan setiap kebenaran yang saya sampaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.